3. Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu dari wali Songo yang berperan dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, melanjutkan misi dakwah yang disampaikan sebelumnya oleh Sunan Ampel. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim, lahir sekitar abad ke-14 Masehi, kurang lebih pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istrinya Dewi Chandrawati, putri dari salah satu tumenggung kerajaan Majapahit di wilayah Tuban, sehingga dapat dikatakan bahwa Sunan Bonang merupakan keturunan dari salah seorang pembesar kerajaan Majapahit. Nama Sunan Bonang diberikan kepadanya karena salah satu media yang ia pergunakan untuk berdakwah adalah menggunakan alat musik tradisional yaitu gamelan, dan salah satu instrumen musiknya bernama bonang. Dengan strategi dan media dakwah tersebut semakin banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya, sehingga lama-kelamaan Raden Makdum Ibrahim lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang. Sunan Bonang mempelajari ilmu agama dari pesantren Sunan Ampel, ayahnya sendiri. Kemudian ia melanjutkan memperdalam ilmu agama Islam sampai keluar Pulau Jawa bahkan sampai di Pasai, yang pengajarnya berasal dari Timur Tengah maupun India. Selesai belajar ilmu agama di Pasai, Sunan Bonang kembali ke Jawa dan meneruskan jejak ayahandanya untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Bonang kemudian menjadi salah satu dari wali Songo yang berdakwah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Rembang, Lasem dan Tuban. Ia pun menyebarkan Islam dengan cara-cara seperti yang ditempuh oleh ayahandanya. Sunan Bonang pun menggunakan pendekatan budaya sebagai sarana dakwahnya. Ia tidak serta-merta mengganti budaya yang telah berkembang sebelumnya di wilayah dakwahnya, namun menyerap budaya yang sudah ada kemudian dipadukan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sunan Bonang memanfaatkan salah satu alat musik tradisional yang ada di Jawa Timur yaitu bonang yang merupakan salah satu instrumen dalam set gamelan Jawa. Sunan Bonang dianggap memiliki kreativitas dan daya seni yang luar biasa karena selain memainkan alat musik ia juga berdakwah. Di antara masyarakat awam yang ada di wilayah Tuban, yang belum tertarik untuk masuk Islam, tetapi mereka tertarik terlebih dahulu dengan permainan alat musik bonang, dan hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi Sunan Bonang. Ia menerima dengan senang hati apapun respons masyarakat terhadapnya. Sebab baginya, tertarik dengan permainan bonang terlebih dahulu, setelah terbiasa mendengar permainan bonang yang di dalamnya ia juga berkesempatan untuk berdakwah, kelak masyarakat pun akan menerima ajaran Islam yang ia bawa dengan penuh kerelaan. Kreativitas permainan bonang yang dilakukan oleh Sunan Bonang juga dipadukan dengan kepandaiannya menyusun syair-syair yang ia masukkan ajaran-ajaran dakwah untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Dengan cara yang begitu kreatif, akhirnya banyak masyarakat yang tertarik, apalagi syair-syair yang disusun oleh Sunan Bonang berisi ajaran Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sunan Bonang sering menyenandungkan syair-syair tersebut di kerajaan Majapahit. Kompetensi dan kemampuannya membawakan syair-syair yang diiringi musik gamelan tersebut dianggap sebagai sebuah karya seni sekaligus sebagai sarana dakwah sehingga semakin banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya memeluk ajaran Islam. Syair-syair dengan nilai sastra berisi tentang keindahan dan disisipkan ajaran-ajaran Islam yang diciptakan oleh Sunan Bonang ini, kemudian dikenal dengan nama suluk. Sampai saat ini suluk-suluk tersebut masih dapat dibaca dan dipahami sebagai referensi untuk menjalankan ajaran dakwah Islam di era modern saat ini pun. Suluk tersebut berbentuk prosa atau puisi-puisi yang kemudian dilantunkan dengan iringan alat musik bonang. Melalui suluk, Sunan Bonang terus menyampaikan kedalaman makna ajaran Islam kepada pengikutnya. Suluk sendiri memiliki arti mengenal atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syair-syair yang diciptakan tidak hanya memiliki keindahan dari unsur sastra, tetapi juga berisi tentang ajaran mengenai kecintaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Bonang menanamkan kepada masyarakat dan pengikutnya bahwa cinta kepada Sang Pencipta adalah cinta yang hakiki, bersifat mendalam dan menyeluruh, sehingga apabila manusia telah mencintai Tuhannya, maka manusia akan mampu menemukan kedamaian hati yang sesungguhnya. Di antara suluk Sunan Bonang yang masih terkenal sampai saat ini adalah suluk Tombo Ati yang syairnya adalah sebagai berikut, Tombo Ati,
iku limo ing wernane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindo, salat wengi lakono, kaping teluong kang saleh kumpulono. Kaping papat, kudu eteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine, sopo bisa nglakoni, insya Allah, Gusti Allah nyembadani, yang artinya adalah sebagai berikut. Obat hati, ada 5 perkaranya, yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua salat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, jika kita menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Demikianlah, Sunan Bonang dikenal sebagai seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, juga merupakan seorang seniman. Tidak ada catatan bahwa Sunan Bonang pernah melakukan pemaksaan dalam penyebaran agama Islam. Sejarah justru mencatat tentang kecemburuan dari tokoh masyarakat setempat yang merasa tersaingi oleh kehadiran Sunan Bonang yang berasal dari luar daerah, tetapi justru diterima dengan baik oleh masyarakat. Tokoh yang menentang Sunan Bonang tersebut bernama Ki Butolocaya dan Nyai Plencing yang menganut kepercayaan Bairawa-Bairawi. Keduanya menentang Sunan Bonang dan menghasut masyarakat untuk melakukan perlawanan. Meskipun demikian Sunan Bonang tidak memberikan perlawanan balik. Ia berpindah ke daerah lain dan tetap menyampaikan ajaran dakwah Islam di daerah lain. Sunan Bonang memang tidak pernah tercatat memiliki pasukan dari pengikutnya untuk memerangi masyarakat yang enggan memeluk agama Islam. Pun juga tidak pernah melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang menentangnya. Justru dengan kepandaiannya berbaur dan beradaptasi dengan masyarakat setempat, ia mampu menyatu dengan aspek-aspek kehidupan yang kemudian ia manfaatkan untuk menyisipkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Memang seharusnya demikianlah strategi dakwah yang harus dilakukan untuk menyampaikan ajaran kepada masyarakat, dilakukan dengan penuh kedamaian, tidak konfrontatif, penuh kelembutan dan kasih sayang serta menghindari permusuhan dengan tidak memancing dan terpancing untuk melakukan dakwah dengan kekerasan, apalagi pada masyarakat yang majemuk dan plural di era modern saat ini.